Ya. Kalau di Merauke sudah mau jam 10 malam di Merauke. Ya, saat ini lagi kami para pastor sedang para imam sudah jalan hampir 2 minggu ini. Minggu pertama itu musyawarah pastoral, para pastor sudah selesai, langsung disambung dengan retret. Nanti hari Jumat nanti baru selesai. Ya lumayan duduk tenang dengar kesaksian dari Uskup Padang yang memberikan kepada kami. Uskup Padang memberikan materi dan dia selalu mengingatkan kami tentang seorang imam harus bagaimana, terus harus menjaga kekudusan diri juga. Barusan juga kami para pastor juga saling mengaku dosa satu sama lain. Sangat bagus pemandangan para imam saling mengaku dosa satu sama lain. Itulah kerahiman Tuhan. Jadi kerahiman Tuhan itu bukan saja diberikan hanya kepada umat, tetapi para imam sekalipun, uskup sekalipun, bahkan paus sekalipun, tugasnya memang menguduskan. Maka itu sebelum menguduskan, dia juga perlu dikuduskan terlebih dahulu, yaitu lewat sakramen tobat, dan berpuncak pada perayaan Ekaristi, yang itu sumber kerahiman, puncak kerahiman. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang dasar iman Katolik. Kita seringkali sibuk dengan banyak hal, ajaran ini, ajaran itu, dogma ini, dogma itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa dasar pijakan kita sebagai orang Katolik itu apa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda perhatikan, misalnya seringkali scroll TikTok atau lihat media sosial, itu ada saudara-saudara kita dari gereja sebelah itu, mereka sangat mengagungkan yang namanya sola scriptura. Hanya kitab suci, scriptura. Ya, mengagungkan sekali sola scriptura. Padahal kitab suci itu sebenarnya adalah buatan ya di kanon oleh gereja Katolik sebenarnya. Itu kan di kanon oleh gereja Katolik. Kan begitu. Kalau kita mau bilang jujur, lihat dari sejarah, Protestan sendiri pun sebenarnya nggak ada kitab suci sebenarnya. Yang mereka pakai kan Katolik punya. Ya, benar. Ya, yang anehnya itu kita punya, tapi mereka yang kotak-katik gitu. Mereka yang kotak-katik, terus mereka protes kita pakai hasil kitab suci kanan dari kita. Ini kan aneh namanya. Sangat aneh, menurut saya nggak masuk di akal gitu. Ya ibarat misalnya kita punya barang ini, misalnya saya contoh ambil ini ya, ini barang produksi saya gitu lah. Ya, anggap saya ini Holy Land, Holy Land ini ya. Saya pakai ini bagus nih Holy Land ya. Untuk misalnya kita mau bikin video, bikin apa kan, pakai mic kecil dia suaranya bagus. Nah, misalnya ini barang produk saya yang buat, saya yang ciptakan, terus saya patenkan, terus saya jual, orang beli. Ya anehnya pembeli yang membeli dia kotak-katik terus dia protes saya lagi. Seakan-akan dia yang paling tahu tentang mekanik yang ada di dalam. Harusnya kan saya yang lebih tahu daripada orang yang membeli, kan begitu kan? Nah, inilah kenapa saya suka mengambil tema yang sederhana, dasar iman Katolik. Ya, supaya kita tidak terjebak dari cara bermain berpikir mereka begitu. Karena yang mereka pakai itu adalah produk kanon dari gereja Katolik. Sedangkan Protestan sendiri pun tidak ada yang mengkanonkan kitab suci mereka sendiri begitu. Nah, dasar iman Katolik itu ada 3. Yang pertama, yang menduduki tingkat pertama itu adalah kitab suci dulu. Kitab suci peringkat pertama. Yang kedua adalah magisterium, yaitu ajaran resmi gereja. Yang ketiga adalah tradisi. Nah, tetapi jangan berpikir yang ketiga ini dia lebih tanda kutip seperti kayak lebih rendah daripada yang dua ini. Enggak juga. Seperti firman Tuhan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kita jangan terjebak kalau tradisi ini yang ketiga berarti dia paling belakangan. Enggak. Sebelum ada 1 dan 2 ini sudah jalan duluan. Tradisi sudah jalan duluan. Nah, ini harus kita tahu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa kitab suci gereja Katolik itu
Ya, seperti saudara kita yang muslim gedebuk dari langit jatuh ke bumi. Bukan ya, bukan. Tidak ada cerita begitu, gedebuk langsung jadi. Nggak ada. Di surga tidak ada mesin cetak ya, Bapak Ibu ya. Tidak gedebuk langsung jatuh ke bumi. Dan juga kitab suci juga tidak langsung dalam perjalanan langsung jadi buku. Enggak. Itu dikumpulkan pelan-pelan. Tetapi sebelum dikumpulkan pelan-pelan, sudah ada yang jalan duluan, yaitu Tradisi. tradisi. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh saudara-saudara kita. Ya, saya akan cerita sedikit, saya akan bongkar, dan kita bermain logika. Ya, kita bermain logika. Yesus meninggal umur berapa? Yesus meninggal umur berapa? 33. 33 kan? 33 Ya. Masehi kan? Nah, dari kelahiran Yesus itulah diambil tahun Masehi. Ya, dari kelahiran Yesus ya kan? Nah, dari kelahiran Yesus ditarik maju 33, dari 33 Masehi dia meninggal. Oke? Nah, 33 Masehi, Injil pertama yang muncul itu adalah Markus. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terjebak ya. Jangan pikir Matius yang pertama, jadi Matius yang pertama. Enggak. Ya, meskipun ada ahli yang mengatakan Matius yang pertama, tetapi kalau kita periksa sejarah lebih dalam lagi, Markus yang pertama. Mengapa Markus yang pertama? Karena Markus itu Injilnya ditulis antara tahun 60 sampai 70 Masehi. Dan itu pas bertepatan dengan terjadinya diaspora besar-besaran dari Yerusalem karena dihancurkanlah bait Allah yang kedua itu dihancurkan. Mereka diaspora kemana-mana sampai ke Roma kemana. Mereka melarikan diri dari tempat kelahiran mereka karena waktu itu Roma sedang mencaplok Yerusalem. Sama seperti persis yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Yerusalem, Yerusalem, tidak ada satu batu pun yang berdiri atas batu yang lain. Dan nubuat itu terjadi di antara tahun 60 sampai 70 Masehi. Dan itulah tahun di mana ditulisnya Injil Markus sebenarnya. Oke. Yesus meninggal umur 33. Injil Markus muncul umur kira-kira 60 sampai 70 Masehi. Anggap saja 70 Masehi lah, paling gampang. Jadi berarti ada rentang tahun berapa sampai munculnya Injil Markus kalau 70 Masehi? Berarti 27 tahun, betul ya? Ya, 27 benar. tahun, betul ya? 27 tahun. Oke. Sekarang kita bedah. Nah, inilah pentingnya. Saya waktu itu pernah kita berjumpa di Zoom ini, waktu itu tanda kutip dengan tiba-tiba saya menjelaskan sedikit bahwa kita kalau meneliti kitab suci itu ada banyak metode. Ada kritik narasi yang seperti saya pernah cerita, setiap narasi itu punya simbol-simbol, punya arti, jadi nggak boleh sembarangan ditafsirkan. Nah, sekarang kita pakai kritik histori, kritik sejarah yang kita pakai saat ini, ya. Oke, Injil yang pertama adalah Injil Markus 60 sampai 70 Masehi. Nah, bagaimana cara pewartaan yang pertama yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul yang lain? Cara pertama bagaimana? Dengan apa? Tradisi lisan, ngomong, berkhotbah. Ya. Jadi Petrus itu dia berkhotbah dia itu seperti mengulangi cerita pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka selama 3 tahun itu. Ya, kita perhatikan Injil Markus. Pada suatu ketika, pada suatu hari, begitu kan? Ya, itu kan sebenarnya dia bercerita pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu ketika pada suatu hari Yesus ini. Nah, pada zaman dulu, pada rasul itu, mewartakan Kristus itu menggunakan tradisi lisan. Lisan. Ngomong, bercerita. Nah, itu hampir mirip juga ketika saya belajar Islamologi, itu mirip dengan cara Nabi Muhammad itu menyebarkan Al-Quran itu dengan cara tradisi mutawatir. Nah, mutawatir berarti pelafalan kembali. Ya, kalau kita pernah belajar Islam, jadi ketika Muhammad itu dia pergi ke Gua Hira, ketemu katanya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu menyuruh Muhammad itu untuk menghafal firman-firman itu gitu loh. Dan dikatakan Muhammad itu jago hafal, meskipun dia tidak pandai sekolah, tidak sekolah, ya. Nah, sampai ke sahabat-sahabat Nabi ini, dia menggunakan tradisi mutawatir, yaitu pelafalan kembali. Berarti kan lisan, betul nggak? Tradisi lisan. Nah, itu juga yang dilakukan, yang dibuat oleh
Petrus dan teman-teman. Lisan dulu cerita. Nah, ternyata tradisi lisan yang diceritakan oleh Petrus bersama para rasul ya, menggunakan mulut lisan. Nah, Petrus itu orang Yahudi. Bahasa sehari-hari dia adalah bahasa Aramik. Bahasa nasional mereka adalah bahasa Ibrani. Nah, sedangkan dia bermisi ke Roma itu menggunakan bahasa Yunani sehari-hari. Sebenarnya orang Roma itu. Meskipun Roma, tetapi bahasa yang digunakan sehari-hari itu adalah bahasa Yunani. Mengapa Yunani? Karena Yunani itu penakluk dunia sebelum Roma. Ya. Nah, raja Yunani yang paling hebat kan Alexander the Great. Agung. Dia juga menaklukkan juga. Nah, maka itu budaya Yunani. Coba kalau misalnya Anda pernah pergi ke Roma, Anda ke Basilika atau kemana, Anda perhatikan cara pahat patungnya itu, saya tuh mirip sekali budaya Yunani itu. Saya tuh pergi ke Basilika Santo Petrus, Santo Paulus, saya oh ini Yunani banget ini. Karena apa? Karena budaya Yunani itu sudah mengakar lebih dalam sebelumnya daripada Roma. Sebelum Roma menjadi kota yang besar, negara yang besar. Nah, jadi Petrus ini, dia menggunakan bahasa Aram bercampur bahasa Ibrani, itu ngomong di orang-orang Roma yang berbahasa Yunani. Nah, bagaimana caranya supaya Petrus punya bahasa ini, cerita tentang Yesus bisa sampai ke mereka yang pakai bahasa Yunani, sedangkan Petrus sendiri itu nggak bisa bahasa Yunani, karena dia orang Aram. Dan orang Yahudi dan menggunakan bahasa Ibrani. Maka itu Tuhan memberikan dia teman, yaitu Markus. Nah, Markus ini sekretaris Petrus sebenarnya. Ya, dia teman seperjalanan Petrus. Markus ini sekretaris pribadinya Petrus sebenarnya, Markus ini. Nah, Markus ini dia punya dua kebangsaan. Negaraan. Yang pertama adalah Yahudi dan kedua adalah Yunani. Maka itu dia bisa bahasa Aram, dia juga bisa bahasa Yunani. Maka itu ketika Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus menggunakan bahasa Arab dicampur dengan bahasa Ibrani, maka itu Markus dia menceritakan itu dengan bahasa Yunani. Begitu. Dia translate. Ya, dia translator. Ya, karena orang-orang Yunani tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Ibrani. Ditranslate lah oleh Markus. Nah, karena Markus menjadi translator kepada orang-orang Yunani, maka itu ketika dia mengambil waktu, dia mulai menulis semua khotbah-khotbah Petrus menggunakan bahasa Yunani. Maka itu Injil Markus itu menggunakan bahasa Yunani sebenarnya. Dan fungsi Injil Markus adalah apa tujuannya? Untuk menguatkan orang-orang Roma yang pada saat itu ditangkap oleh raja atau kaisar yang sangat jahat. Jadi Injil itu untuk menguatkan mereka, kalau kamu setia seperti Tuhan Yesus, kamu menderita seperti Tuhan Yesus, kamu juga akan bangkit mulia seperti Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan dari Injil Markus sebenarnya. Maka itu Injil Markus itu tidak punya cerita tentang Yesus yang lahir. Coba perhatikan. Kamu ngerti kan ya? Ya, Matius sama Lukas yang punya cerita Yesus yang lahir kan? Markus sama Yohanes itu nggak ada. Karena sebab Injil itu punya tujuan yang masing-masing. Ditulis untuk apa? Ditulis untuk situasi apa? Ditulis dalam sistem 11 konteksnya apa? Begitu. Ya. Karena bagi Markus, Yesus yang hadir, Yesus yang berbuat cinta kasih, dia yang menderita, wafat, bangkit dengan mulia. Itu yang paling penting. Karena untuk menguatkan umat pada saat pengejaran pada saat itu. Nah, kita perhatikan pergerakan. Dari tradisi lisan, yang pada awalnya cuma khotbah, muncullah tradisi menulis. Karena Markus ini. Ya. Nah, Injil Markus beredarlah kemana-mana dan diambillah referensi oleh Matius dan Lukas. Diambillah oleh Matius, diambillah oleh Lukas. Ditambahlah sesuai dengan sumber yang mereka punya. Maka itu Injil Matius, Lukas, dan Markus itu adalah Injil sinoptik. Yang artinya cara pandangnya itu sama. Karena referensi pertama adalah Markus. Nah, maka itu kenapa Injil Markus dikatakan Injil yang asli, karena sumbernya dari orang pertama, yaitu Petrus, sahabat dekat Tuhan Yesus. Maka itu, apapun diceritakan oleh Markus itu pasti benar, karena itu adalah hasil khotbah dari Petrus tentang gurunya, Tuhan Yesus. Nah, sampai saya tangkap ya.
Dari tradisi lisan, mutawatir dan bahasa Arabnya pelafalan, cerita kembali, berubah menjadi tradisi tulisan karena ditulis oleh Markus. Oke, kita kembali lagi kematian Yesus umur 33. Terus Injil pertama muncul 60-70 Masehi. Taruhnya kita ambil 70 Masehi lah. Jadi rentang 27 tahun. Nah, pertanyaannya, rentang 27 tahun ini siapa yang mengisi 27 tahun ini? Waktu itu Injil belum ada, Bapak Ibu, belum ada buku yang belum ada sama sekali. Jadi, Ya. ya cerita tentang Tuhan Yesus itu beredar dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Tetapi tentang dibukukan secara resmi itu belum ada. Yesus meninggal umur 33. Terus muncul 60-70 masih. Tekan 70 lah, 27 tahun rentang kosong. Apa yang bekerja untuk menguatkan jemaat umat Tuhan ini? Yaitu surat-surat pastoral, yaitu surat-surat Paulus. Paulus kepada jemaat di Filipi lah, Tesalonika lah, Roma lah. Jadi kalau kita mau hitung sejarah kritik historis, itu berarti surat-surat Paulus itu jauh lebih tua daripada Injil sebenarnya. Kalau kita belajar secara sejarah, ya. Dan Paulus itu menggunakan tulisan surat kepada jemaat ini, dia mengkritik jemaat ini, saya sedih melihat kamu begini. Jadi tentang 27 tahun inilah surat-surat pastoral itu beredar untuk menguatkan iman dari pengikut Kristus, begitu. Sama saya tangkap ya Bapak Ibu ya. Ini kita belajar sejarah, jadi kita nggak boleh mengantuk ini ya. Saya sudah jam 11 ini, itu tidak apa-apa. Nah, yang berikutnya, dari tradisi mutawatir, pelafalan, lisan, muncul tulisan. Ya. Dan sebelum Petrus berbicara banyak hal juga, sebelum Markus menulis itu 60-70 Masehi, tradisi surat menyurat juga sudah keluar, tulisan juga. Ya, surat menyurat ya. Nah, dari tradisi-tradisi itu, apakah tidak muncul tradisi yang lain? Muncul lagi. Kira-kira apa Bapak Ibu tradisi yang muncul selain lisan, selain surat menyurat, selain tulisan? Tradisi apa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Apa? Perjamuan kali ya? Membagi-bagi roti. Bukan. Ini apa nih? Ini apa ini? Oh, Yesus. Gambar Yesus kan? Gambar Yesus kan? Gambar Ya. Yesus kan? Nah, Bapak Ibu, kalau suatu ketika Anda ke Roma, punya kesempatan untuk jalan ke katakomba, kuburan bawah tanah, Ya. itulah tradisi gambar muncul. Oh. Ya, selain lisan, mutawatir, selain surat menyurat tulisan, muncul tradisi satu yaitu tradisi gambar. Nah, pertanyaannya, kenapa muncul tradisi gambar? Karena apa? Kita harus ingat sis 11 lagi. Saya senggol kembali ke sis 11, konteks yang hidup pada saat itu. Jadi kalau kita memahami satu sejarah, satu situasi, kita mesti tahu namanya sis 11 dalam bahasa Jerman, yaitu situasi konteks yang hidup pada saat itu. Nah, terbukti dalam sejarah, pada zaman Yesus, pada zaman para rasul itu, tidak banyak orang yang bisa baca tulis. Ya, tidak banyak orang tidak tahu baca tulis. Mungkin termasuk para rasul juga tidak tahu yang baca tulis itu banyak. Ya, terbukti Petrus yang tulis cerita, bukan dia. Itu berarti kan dia tidak bisa nulis. Ya, karena orang nelayan. Ya, Paulus memang pintar karena orang Farisi. Dia di bawah Gamaliel, dia orang pintar. Tetapi murid-murid yang lain belum tentu. Bahkan Injil Yohanes sekalipun yang ditulis 90 Masehi itu pun diprediksi bukan Yohanes yang tulis. Yohanes cuma bercerita, muridnya yang tulis. Nah itu kan artinya zaman Yesus, zaman para rasul itu nggak semua orang bisa baca tulis. Bagaimana kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang lebih gampang ya pakai apa? Pakai gambar. Itu lebih mudah. Betul nggak? Sama kalau kita ajari anak-anak sekolah minggu, pakai gambar itu lebih mudah. Adik-adik, anak-anak, ini ada Tuhan Yesus.
Nah, dia ketemu siapa? Gambar itu menceritakan banyak hal daripada tulisan sebenarnya. Maka itu di katakomba kuburan bawah tanah, kalau kita pelajari sejarah, pengikut jalan Tuhan kan ditangkap, disiksa, disesah. Jadi berjuang supaya masuk ke katakomba untuk Ekaristi tidak ketahuan, pulang juga tidak ketahuan. Nah, jadi supaya gampang pewartaan itu lancar, mereka menggunakan gambar-gambar. Oh ini loh Tuhan Yesus gini loh. Dia sembuhkan orang tuh kayak begini loh. Oh dia pikul salib tuh begini loh. Oh ini muridnya Petrus tuh begini loh. Jadi kita bisa tahu gambar-gambar muka Yesus itu yang hampir mendekati itu karena dari tradisi gambar. Orang yang menerima kesaksian dari para rasul, mereka coba gambar, oh Yesus itu rambutnya gondrong, terus dia punya kumis tebal, oh matanya. Jadi mereka yang bagian gambar itu bisa menjelaskan, oh kira-kira itu begitu, karena dari sumber para murid dan para rasul dan pengikut yang lain, begitu. Nah, tradisi gambar itu sangat kuat sekali di gereja Katolik. Yang paling kelihatan di mana-mana selalu ada yang pasti sama di seluruh gereja Katolik adalah jalan salib. Itu adalah tradisi gambar sebenarnya. Dan kata gambar itu banyak tentang Yesus yang disalibkan, yang menderita, pikul salib, ketemu Bunda Maria segala macam. Jadi tradisi gambar itu memudahkan orang-orang pada zamannya untuk mengenal Tuhan Yesus. Di sini ya. Nah, jadi yang saya katakan, sebelum muncul kitab suci, muncul magisterium, yang ketiga ini, yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi yang ketiga ini, yang kita pikir dia terakhir, dia sebenarnya yang pertama. Tradisi. Lalu muncul Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul. Sebenarnya Kisah Para Rasul itu adalah Injil Lukas yang kedua sebenarnya. Ya, Lukas 1, Lukas 2. Karena itu oleh Lukas sebenarnya Kisah Para Rasul itu. Ya, jadi jilid 1, jilid 2. Ya, coba perhatikan pembukaan dari Injil Lukas kepada Theophilus yang mulia. Ya, itu yang Lukas lebih bilang. Setelah aku menyelidiki berbagai kabar cerita yang beredar tentang kita dan segala macam tentang Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya mengumpulkan ini semua dan saya berikan kepadamu ini yang paling benar. Itu berarti dia menggunakan referensi dari Markus juga. Nah, muncul lagi surat-surat surat-surat Paulus yang duluan. Baru muncul surat Katolik seperti surat Santo Yakobus, surat Yohanes yang pertama, surat Petrus yang itu surat Katolik semua tuh. Nah, surat pastoral itu adalah surat-surat Paulus sebenarnya. Nah, nanti kitab Wahyu itu belakangan. Itu belakangan. Nah, ketika sudah muncul perkamen inilah, maka itu gereja Katolik mulai sortir dengan melihat keabsahan dan keaslihan. Ini tulis oleh siapa? Ini tulis oleh Markus. Markus itu siapa? Markus itu sekretaris Petrus. Pasti dipercaya. Asli. Ini tulis oleh siapa? Oleh Matius. Matius itu ada pemungut cukai murid Yesus. Pasti dipercaya. Jadi disortir, ada begitu banyak yang beredar. Nah, setelah disortir itulah baru dikanonisasi oleh gereja Katolik. Dikumpulkan dalam satu buku yang namanya Alkitab. Alkitab berarti berisi kitab yang begitu banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kenapa kita orang Katolik harus juga membaca perjanjian lama? Karena perjanjian baru tidak pernah akan ada kalau tidak ada perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu adalah penubuatan tentang kedatangan Mesias dan digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi sangat aneh sekali kalau orang Katolik cuma lihat perjanjian baru terus tanpa melihat perjanjian lama. Ya, karena perjanjian lama itu adalah gemah untuk menuju kepada perjanjian yang baru. Nah, maka itu ketika sudah dikanonisasi, dijadikan satu buku Alkitab yang kita kenal sebagai kitab suci, nah dia menjadi peringkat pertama karena sudah dikumpulkan dari tradisi lisan, tradisi mutawatir, tradisi surat menyurat, tradisi tulisan, semua dikumpulkan dan dia menjadi kitab suci. Maka itu diduduki yang pertama. Yang kedua, magisterium. Nah, magisterium ini apa?
Magisterium sebenarnya adalah refleksi teologi dan filsafat dari kitab suci sebenarnya. Kalau Islam itu apa ya? Ada Islam itu sebenarnya Al-Quran, ada apa itu yang menjadi tafsiran dari Al-Quran? Saya lupa nama apa itu, saya lupa. Ya, nah, jadi magisterium itu direfleksikan oleh bapak-bapak gereja, oleh santo-santa, dan secara teologis dibarengi dengan filsafat, direnungkan dengan baik, dan dilihat kepada umat tentang apa ini sensus fide, iman umat, ini cocok nggak dengan hasil refleksi di kitab suci? Oh, kalau cocok dijadikanlah magisterium, dogma, ajaran resmi gereja. Contohnya misalnya Allah Tritunggal, habis itu contohnya misalnya Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, terus Maria diangkat ke surga. Itu kan sebenarnya hasil refleksi teologis dan filsafat dari kitab suci itu sebenarnya. Ya, habis itu belum lagi teologi ini dan teologi itu, dogma ini, dogma itu sebenarnya hasil refleksi sebenarnya, hasil refleksi teologis dibarengi dengan pemikiran filsafat, jadilah magisterium. Nah, dan akhirnya yang dahulu menjadi terakhir dan terakhir menjadi terdahulu. Yang awalnya tradisi, yang pada awal sebab beredar dulu, akhirnya dia menjadi yang terakhir. Ya, ya. Maka itu, kenapa kita gereja Katolik tidak pernah meninggalkan tradisi? Karena apa? Karena kita ingat sejarah. Sebelum dua barang ini muncul, dia sudah jalan duluan. Cuma sayangnya, ya, denominasi itu mereka membuang ini. Karena apa? Ada banyak ajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak ditulis dalam kitab suci. Ya, masih ingat nggak Injil Yohanes mengatakan begini, seandainya semua perbuatan Yesus, semua ajaran Yesus ditulis di dalam kitab, tidak ada kitab satupun yang bisa menampung begitu banyaknya. Berarti 3 tahun itu Yesus itu berbuat banyak sekali. Nah, ini kembali pada redaksi. Waktu saya buat skripsi itu, setiap Injil itu punya peredaksian. Jadi kalau kita koran, apapun berita, itu ada redaksinya. Jadi redaksinya apa? Dia mensortir berita apa yang paling bagus baru dia jual. Kan gitu. Jadi kalau misalnya Kompas, dia itu banyak wartawan. Wartawan setiap hari itu dia sebar ke mana-mana. Terus wartawan ini mereka store berita kan. Berita pembunuhan lah, berita kucing hilang lah, berita rumah yang terbakar lah, Jadi redaksi ini dia cek berita apa yang kira-kira orang suka ya. Oh, berita pembunuhan ditampilkan lah. Oh, berita misalnya terjadi kecelakaan di tol beruntun segala macam. Ada orang suka baca nih. Tapi kalau misalnya berita yang tentang kucing hilang lah, artis ini itu mungkin orang kurang suka baca. Nah, itu sama dengan kitab suci, Injil Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes sebenarnya. Jadi, yang didengar oleh Markus itu banyak pasti. Khotbah Petrus itu pasti banyak tentang Tuhan Yesus. Tetapi Markus, karena sesuai dengan sistem dan konteks pada saat itu, dia pikir, kira-kira kalau cerita ini cocok nggak ya untuk situasi jemaat Tuhan yang sedang dikejar-kejar dan sedang dibunuh oleh kaisar? Nggak cocok ini, nggak cocok. Berarti jangan pakai. Oh, ini bagus ini. Yesus menderita, dia pikul salib, habis itu dia bangkit mulia, menang, mengalahkan maut. Nah, ini cocok nih. Ini cocok nih. Karena apa? Umat Katolik saat ini, umat jemaat Tuhan sedang dianiaya. Jadi kalau setia seperti Tuhan Yesus pasti akan bangkit. Ini cocok nih. Nah, itu yang namanya redaksi. Jadi ada banyak cerita yang dimiliki oleh Matius, oleh Lukas, oleh Markus, oleh Yohanes yang tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Tetapi diajarkan lewat apa? Tradisi. Contohnya kematian Bunda Maria. Diceritakan tidak di kitab suci? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Karena di kitab suci itu fokusnya adalah Tuhan Yesus, bukan Bunda Maria. Si Bunda Maria di Injil itu sedikit loh, nggak banyak loh. Ya, tidak banyak ya. Bahkan Yosef sama sekali itu sedikit sekali.
Yosef sedikit sekali, lebih sedikit lagi Yosef. Kenapa? Karena fokus pewartaan adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu. Nah, maka itu kematian Bunda Maria itu diceritakan melalui tradisi suci yang tidak diceritakan di dalam kitab suci. Contohnya, misal gini, saya bisa tahu itu karena dari apa? Waktu kami belajar itu tentang Mariologi, jadi itu ada tradisi suci yang menceritakan bagaimana ketika Maria meninggal dunia. Ya, Maria juga meninggal dunia sama seperti kita. Dia mengalami kelemahan badan dia, raga dia sebagai manusia. Nah, ketika dia menyadari bahwa waktunya sudah tiba, dia tidak meninggal dunia, ya, dan akhirnya Bunda Maria meninggal dunia. Akhirnya para rasul kan datang mengunjungi rumah Bunda Maria, datang dan berdoa. Itu cerita tradisi suci yang menceritakan, dan berdoa dan meminta Tuhan Yesus putranya untuk memberikan datang untuk menolong mamanya ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus kan hadir pada saat itu. Hadir, dan Tuhan Yesus itu mengangkat jenazah mamanya. Mengangkat jenazah mamanya, dan Yesus langsung terangkat. Dia langsung ke atas, naik. Dan menyatukan raga mamanya dengan jiwa mamanya di surga. Nah, itulah kenapa kita ada dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itu dari tradisi suci, dan itu diceritakan oleh para rasul dan tidak ditulis di dalam kitab suci. Para rasul yang memberikan cerita sebenarnya. Nah, itu dari tradisi turun-temurun, karena tradisi suci. Jadi Tuhan Yesus datang ketika para rasul berkumpul mendoakan, Yesus datang, dia ambil jenazah mamanya, dan dia pun mulai naik ke surga menyatukan tubuh mamanya dengan jiwa mamanya. Nah, puncak penghormatan tertinggi Tuhan Yesus kepada mamanya diberikan mahkota sebagai ratu surga. Itu puncak tuh. Ya. Nah, yang kalau kita lihat ke Fatima, ya Bunda Maria menampilkan dirinya dengan mahkota itu. Itulah puncak penghormatan anaknya Tuhan Yesus kepada mamanya. Contohnya lagi tradisi yang lain. Aku percaya. Nah, ini aku percaya nih. Ya. Anda perhatikan. Percaya ada nggak di kitab suci? Nggak ada. Kita tidak pernah akan ketemu aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada. Dari tradisi suci. Maka itu nggak heran saudara-saudari kita itu tidak pernah melafalkan aku percaya setiap minggu. Karena mereka mengatakan itu tidak kita alkitabiah. Betul ini. Nah, jadi aku percaya itu data tradisi suci. Jadi para rasul sebelum mereka bermisi kemana-mana, dan mereka sudah tahu bahwa ketika mereka bermisi, mereka tidak pernah akan ketemu lagi. Karena apa? Maut sudah menjemput mereka ketika mereka bermisi tentang Yesus yang telah bangkit. Mereka sudah tahu pasti maut sudah menunggu mereka. Maka itu sebelum mereka berpisah selama-lamanya berkumpul kembali di surga, sebelum mereka bermisi, mereka kumpul satu-satu, kumpul membentuk lingkaran, satu-satu masing-masing mengungkapkan iman yang mereka miliki karena dorongan Roh Kudus. Rasul satu mengatakan, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Rasul berikutnya mengatakan, dan akan putra Yesus Kristus Tuhan kita. Seterusnya, terkumpullah 12 orang ini dengan iman masing-masing, maka itu dikatakan sebagai syahadat para rasul. Itu semua dari tradisi suci yang tidak diceritakan dalam kitab suci. Maka itu saudara-saudara kita yang Protestan itu jarang sekali menyebutkan itu syahadat para rasul pada hari Minggu. Itu pada hari-hari tertentu saja. Maka itu ketika mereka yang dari Protestan mau masuk ke Katolik disuruh syahadat aku percaya, mereka hafal setengah mati karena dari kecil mereka nggak pernah hafal barang itu. Betul ini, lucu sekali. Jadi kita sebagai orang Katolik itu harusnya berbangga. Karena apa? Karena ada banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi kita bisa tahu karena dari tradisi. Contohnya, mendoakan orang mati.
Ya, tidak ditulis secara eksplisit di dalam kitab suci kecuali kitab Yudas Makabe ditulis di situ. Ya, sangat baik kita mengharapkan kebangkitan orang mati. Ya kan? Itu dibacakan kalau nggak salah 40 hari kah atau pas meninggal itu. Maka itu dikumpulkanlah semua uang, dibawa persembahan ke Yerusalem, mendoakan jiwa-jiwa tentara yang sudah gugur. Karena mereka percaya, punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Itu tradisi orang-orang Yahudi. Dan itu dituliskan oleh zaman Yesus dan memang tidak ditulis secara eksplisit, secara terang-terangan di dalam kitab suci. Maka itu nggak heran orang Protestan menolak mendoakan orang mati. Karena bagi mereka ya tidak Alkitab, kami tidak mau ikut. Maka itu Yudas Makabe ditolak sama mereka karena itu masuk ke dalam Deuterokanonika, yaitu kanon yang kedua. Deuterokanonika berarti kanon yang kedua yang ditambahkan. Ya, kayak Esther, Daniel, itu adalah kitab tambahan yang kedua. Jadi kanon yang pertama dari kitab Kejadian, Keluar, itu kanon-kanon yang pertama itu. Maka itu muncul Deuterokanonika, yaitu kanon yang kedua. Yang dianggap oleh Protestan itu diragukan kebenarannya. Maka itu mereka tolak. Karena apa? Ada mendoakan orang mati, mereka nggak suka di situ. Ya, mereka tolak mati-matian. Dan mereka juga hampir menolak surat Yakobus, surat Katolik Yakobus. Kenapa? Karena Katolik katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka nggak suka di situ. Karena bagi mereka menggunakan referensi Paulus. Hanya karena iman, maka itu saya diselamatkan. Hanya karena, itu pun tambahan oleh Martin Luther sendiri. Itu sebenarnya dalam aslinya, itu tidak ada kata hanya. Tapi karena iman kita diselamatkan. Tetapi Martin Luther untuk mendukung teologinya, tentang hanya rahmat Tuhan yang menyelamatkan, dia tambahkan sendiri itu kata hanya. Ini kurang ajar sekali, dia tambah sendiri sebenarnya. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, maka itu dasar iman kita, kitab suci, magisterium, tradisi. Tradisi, yang pertama, akhirnya dia menjadi yang terakhir. Bukan berarti yang terakhir itu tidak ada apa-apanya. Sebelum ada 1 dan 2 ini, tradisi yang nomor 1 duluan. Karena tradisi inilah muncul kitab suci, muncul magisterium. Jadi kita orang Katolik, itu sebenarnya harusnya berbangga. Ya, ada banyak ajaran Kristus yang tidak diketahui oleh gereja yang lain, tetapi Katolik tahu. Contohnya, eksorsisme. Di Protestan nggak ada. Cuma di Katolik yang ada eksorsisme. Nah, pertanyaannya, saudara, itu dari tradisi para rasul yang berhadapan dengan banyak setan. Bahkan di gereja Katolik itu hebat sekali. Sampai ensiklopedia tentang setan pun mereka tahu. Kita tahu. Ada bukunya, ada gambarnya, ada namanya lagi. Nah, itu dari mana? Dari tradisi. Diturunkan turun-temurun. Begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu analogi. Ini papa saya seringkali cerita waktu saya masih kecil. Dia bilang begini, kalau perguruan kungfu itu, guru tidak pernah akan memberikan semua ilmunya kepada para muridnya. Tidak akan. Kenapa? Karena suatu ketika para murid ini bisa berkhianat. Bisa bekerja sama dengan guru yang lain untuk membunuh gurunya. Itu kan bagi dia film-film kungfu kan? Ya, maka itu guru akan menyimpan 1-2 jurus yang tersembunyi rahasia yang tidak pernah akan diajarkan kepada murid-muridnya. Dia akan ajarkan kepada siapa? Dia akan ajarkan kepada anak-anaknya atau cucunya sebagai penerus dia. Nah, itulah tradisi sebenarnya. Nah, kita orang Katolik berbangga. Kita ini, Yesus katakan, engkaulah sahabat-sahabatku. Engkaulah anak-anakku. Jadi kita tahu tuh ilmu-ilmu rahasia yang orang lain tuh nggak tahu sebenarnya. Kan begitu. Ya. Jadi saya sangat bingung kalau misalnya ada orang Katolik yang begitu bangga dengan Protestan. Saya bilang hati-hati, kesian. Mereka tuh nggak lengkap loh. Karena ada banyak hal yang mereka nggak tahu. Kita gereja Katolik kita tahu banyak hal. Tapi mereka nggak tahu. Karena mereka mengambil sebagian, terus mereka mentafsirkan juga sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya mereka kacau berantakan, baku serang satu sama lain. Kita orang Katolik, para pastor, nggak pernah kita baku serang dalam mimbar, nggak pernah. Tapi mereka baku serang. Karena itu mencaplok
mencaplok sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akibatnya berantemlah mereka. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit cerita tentang dasar iman Katolik. Ya, tidak usah berat-berat karena sudah malam. Yang penting Anda tahu, bisa-bisa kalau ada orang Protestan begitu mengagungkan sola scriptura, aduh saya rasa kadang-kadang saya ingin jawab mereka, itu produknya Katolik loh. Produk Katolik kok kamu protes Katolik lagi? Kamu tahu tidak terjadinya itu kapan dan bagaimana bisa terjadi itu? Kan kamu kan terima cuma buku. Maka itu mereka mengagungkan barang ini. Karena sebelum ada barang ini itu sudah ada hal yang sudah ada yang beredar terlebih dahulu sebenarnya. Maka itu ada satu teolog, saya lupa namanya. Satu teolog mengatakan begini. Dia kok nggak salah kardinal atau uskup gitu. Dia katakan begini, semakin kita belajar sejarah, kita akan semakin Katolik. Sebenarnya, kalau kita belajar sejarah ya. Nah, kata Katolik juga, kalau kita pelajari secara sejarah juga, itu sudah kelihatan sekali. Ya, mungkin Anda pernah dengar satu dogma yang mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Ya, ya di apa? Di luar dari gereja tidak ada keselamatan, kan gitu kan? Extra ecclesiam nulla salus. Nah, itu kenapa muncul itu sebenarnya? Kenapa itu muncul itu? Karena kembali lagi pada sis in Leben, konteks yang hidup pada saat itu. Tetapi itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Akan ada banyak antikristus sebagai pemecah, mereka serigala berbulu domba. Dari dalam ini akan pecah. Dan itu terjadi pada zaman uskup Ignatius dari Antioquia. Nah, Ignatius dari Antioquia ini adalah murid langsung dari Yohanes Rasul. Dan dia melihat ada banyak perpecahan yang sebenarnya pengikut jalan Tuhan yang asli ini dari para rasul ini, dan Ignatius dari Antioquia melihat ada banyak perpecahan, maka itu dia menggunakan kata Katolik sebagai jemaat Kristus yang asli. Dia tulis nama Katolik pertama kali itu di dalam surat kepada jemaat di Smyrna pada saat itu. Karena sudah ada banyak sekte yang pecah. Jadi sekte dominasi itu bukan pada zaman kita saja. Pada zamannya mereka itu sudah pecah sebenarnya. Nah, kita mau percaya mau sekte yang mana? Ya, kita percaya pada yang dari terus dari Rasul. Jadi Yohanes Rasul, Ignatius dari Antioquia dan seterusnya para muridnya yang lain. Mereka mengatakan jemaat yang asli itu adalah jemaat yang dikatakan sebagai Katolik universal. Bahasa Ibrani adalah Am. Jadi keselamatan diberikan oleh banyak orang. Nah, itu dipertegas lagi pada abad ketiga oleh Santo Cyprianus. Extra ecclesiam nulla salus. Di luar dari gereja Katolik ini, yang Am ini, yang satu universal ini, tidak ada keselamatan. Sebenarnya itu sejarahnya, ya. Jadi perpecahan itu bukannya zaman kita, dari zamannya dulu itu sudah ada perpecahan. Nah, sedikit cerita, Bapak Ibu, maka itu kardinal itu yang teolog itu memang betul dikatakan. Kalau kita semakin belajar sejarah, kita akan semakin Katolik. Jadi kalau misalnya ada orang Katolik yang pindah-pindah ke Protestan, berarti mereka tidak mengerti sejarah. Mereka cuma terbuai dengan panggung, waduh, WL-nya bagus, MC-nya hebat, cantik-cantik. Apa gunanya itu semua kalau itu di situ tidak ada keselamatan? Betul ya, Bapak Ibu ya? Ya. Survei sudah membuktikan, saya seringkali ngomong terus terang. Survei membuktikan gereja setan paling suka mencuri hosti dalam gereja Katolik. Tidak pernah mereka mencuri hosti di gereja Protestan. Kenapa? Karena setan tahu yang asli itu cuma di gereja Katolik, yang lain itu KW semua. Coba Anda perhatikan, Injil dari Lukas, Matius, Yohanes, siapa yang paling tahu siapa itu Tuhan Yesus? Engkau yang kudus dari Allah, engkaulah anak Allah, kami tahu siapa engkau. Setan itu tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, manusia-manusia ini malah tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Orang Farisi, orang Yahudi, tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi setan tahu siapa Yesus yang sebenarnya.
Nah, maka itu setan juga tahu hosti yang paling asli itu di mana, yaitu di gereja Katolik. Mereka curilah hosti gereja Katolik, mereka buat namanya misa hitam. Mereka tusuk itu, apa itu hosti, mereka ludah, mereka najiskan hosti itu. Dan mereka tidak pernah mencuri hosti dari gereja Protestan. Dari sini saya kita bisa tahu mana itu yang asli. Seperti kata dari Ignatius dari Antioquia. Di luar dari jemaat yang dikatakan sebagai Katolik, yang di luar itu adalah palsu. Yang asli, jemaat pengikut Tuhan yang asli adalah Katolik. Titik, selesai. Ceritakan ini kepada anak-anakmu, ceritakan ini kepada cucu-cucumu yang begitu bangga dan mungkin terpengaruh dengan Protestan punya hiruk pikuk dengan Gupita. Ingat, setan cuma suka curi hosti di gereja Katolik, tidak pernah curi di gereja Protestan. Tanyakan, mengapa? So mereka berpikir, oh karena di dalam gereja Katolik, hosti yang paling asli, di luar itu pawi semua. Selesai. Oke, kita buka ruang diskusi saja, Bapak Ibu, malam-malam ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Baik Romo, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa di mana kita bisa mengerti mengenai tradisi, dari tradisi bisa menjadi Alkitab dan juga magisterium yang luar biasa ya Romo ya. Selama ini kita cuma tahu Alkitab itu, tapi tradisi terjadi seperti ini, ya mungkin dari kita banyak yang baru tahu saat ini. Ceritanya gitu Romo, ternyata tradisi duluan baru itu. Ya baiklah teman-teman, kalau ada pertanyaan, tapi sebelum bertanya mungkin Romo katanya mau ada slide yang mau ditayangkan. Silakan Romo. Aduh, saya bagaimana mau tayangkan slide? Saya ada kirim ke Ibu siapa? Ibu Saya sudah ada Romo. iya. Ya silakan Jadi, Romo. Ibu yang dikasih Tuhan, ini ada ziarah bulan Maria, sebenarnya bulan Rosario sih sebenarnya, kita berangkatnya Oktober. Ya, dan Camino Compostela di Santiago. Jadi sebenarnya begini, ini sebenarnya itu karena kerinduan ingin kembali lagi ke Lourdes dan ke Fatima. Nah, waktu kami jalan tahun lalu ke Holidor itu, kami sempat mampir ke Lourdes dan Fatima. Waktu di Fatima itu kami sempat duduk di kedai kafe kecil, kami ngobrol keluarga-keluarga Merauke. Waktu itu ada 2 keluarga Merauke dan kita berbicara. Mereka bilang, Pastor, kita usahakan tahun depan kita kembali ya. Oke, kita kembali, kita usaha begitu. Terus dalam perjalanan akhirnya di Jakarta saya ketemulah satu orang dari Sharon Tour. Nah, tour ini seringkali dipakai oleh gereja Santa Maria Immaculata Kalideres. Saya dikenalkan oleh satu ibu. Pastor pakai orang ini, bagus dia. Begitu ya. Iya, dia memang jaga betul, dia lindungi kita. Pokoknya dia jagolah, dia antar, dia jelaskan ini semua. Sampai kami juga waktu ikut itu, dia bilang kami sangat senang dan terpukau dengan cara dia membawa tour. Saya coba hubungi dia. Nah, menurutnya di Sharon Tour ini kita bisa susun itinerary sendiri, kita fokusnya di mana. Nanti dia akan menyusun lebih bagus dan dia akan tawarkan. Dia mencari harga selama dan dia ditawarkan. Nah, yang akhirnya dalam pembicaraan akhirnya muncullah ini, yang fokusnya memang itu adalah Lourdes, Fatima, dan Camino Compostela. Kami ditawarkan itu 5 hari. Terus saya bilang ke dia, Nelson, namanya Nelson itu, Nelson, jangan tahu lama 5 hari. Takutnya ini yang ikut ini banyak orang tua, takutnya tidak kuat jalan. Ini kita coba saya 3 hari, saya bilang. Dengan opsi, jika ada yang suka jalan, silakan. 1 hari itu 15 kilo. Kalau tidak kuat, itu bisa langsung naik bus, langsung ke hotel. Jadi ada 2 opsi. Jadi dibuatlah oleh Nelson, jadilah begini. Ya memang agak lama, 18 hari, karena ada Camino Compostela-nya,
Dan memang fokusnya memang di Lourdes, Fatima, dan Compostela. Nah, di Lourdes itu kita kasih lama sedikit karena pengalaman waktu itu di Holy Door, itu berdoanya itu nggak dapet gitu, kusyuknya tuh nggak dapet. Terlalu cepat gitu, cepat gitu. Dan ternyata memang kita memang harus lebih lama sedikit di Lourdes supaya kita berdoa di depan gua itu lebih nyaman sebenarnya. Mungkin Holy Door tahun lalu itu lebih rame, jadi nggak dapet gitu. Nah, terus di Fatima juga kesannya cepat. Jadi kurang dapat dia punya itu. Jadi saya bilang ke Nelson, dia fokusnya adalah Lourdes, Fatima, dan Camino Compostela, sisanya adalah ekstra. Maka itu ada mampir ke Swiss dan lain sebagainya. Ya 18 hari begitu. Nah, ini bulan Oktober. Jadi kita memang Nelson mengatakan bahwa bagus pastor itu 30 orang. Kalau 20 orang terlalu selepi, 30 orang itu pas, 40 orang terlalu banyak dia bilang. Jadi buka 30 saja. Kalau 30 ada ya kita berangkat. Jadi Bapak Ibu kalau suka ingin berangkat, itu sama-sama saya. Nah, waktu itu saya ikut panorama, ya, ada banyak hal sebenarnya tidak dijelaskan. Meskipun saya tahu, tapi kan saya bukan pembimbing tur. Jadi saya tidak mau mengambil peran dari pembimbing tur ya atau yang pembimbing rohani ya, tidak enak hati juga kan. Tapi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dijelaskan ke umat, tetapi tidak dijelaskan. Contohnya ketika perpindahan dari Roma menuju ke Perancis itu melalui Avignon. Nah, Avignon itu kalau ada yang belajar sejarah gereja itu pasti tahu apa itu Avignon. Nah, ini tidak diceritakan. Sayang sebenarnya. Ada banyak hal yang tidak diceritakan. Cuma senyap saja dalam mobil. Sayang sebenarnya. Nah, itu bulan Oktober. Nah, dalam perjalanan juga, akhirnya Nelson cerita, dia ingin mengajak saya sebagai pembimbing rohani, itu Holy Land, Yerusalem, dia buka di bulan Juni. Mungkin bisa tampilkan slide yang berikutnya, bulan Juni punya, itu Holy Land, itu pas liburan sekolah. Nah, dibilang pastor, saya suka mengajak pastor untuk ke Holy Land untuk bawa tur. Silakan saja. Pas saya juga sudah tidak lagi pegang pastor paroki, saya ketua yayasan jadi lebih freelance, lebih banyak waktu. Saya bilang begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jalan dengan saya itu ada dua pilihan. Ada yang di Yerusalem, ada juga yang di Camino Compostela di Eropa bulan Oktober. Silakan kalau tergerak hati bisa hubungi nomor HP WA tersebut langsung. Begitu, sedikit cerita ya. Ya, baik Romo. Karena waktu juga sudah tinggal sedikit ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Boleh tanya? Ya, silakan Bu. Boleh, silakan. Malam Romo. Mau tanya kalau mau baca sejarah itu di mana ya Romo? Di Sejarah buku apa, Ibu? ya? Sejarah apa itu? Sejarah yang seperti Romo ceritakan itu dari awal Tradisi. mula. Tinggal klik di Google banyak kok, Bu. Kenapa? Ada di katolisitas, bisa juga di katolisitas, atau klik saja sejarah terbentuknya kitab suci Katolik begitu segala macam sebelum di kanon itu pasti muncul banyak kok di Wikipedia, Google, dia pasti muncul. Tapi yang saya ceritakan itu adalah studi kami, studi kitab suci. Jadi memang distudikan itu. Ya, kalau yang saya ceritakan tadi itu. Yang dari dosen, traktat kami pelajari, dicampur dengan sejarah gereja juga begitu. Mungkin yang nanti Ibu baca mungkin ada yang tidak lengkap. Ya, karena kan namanya Google kan mereka kan cuma menampilkan ya seadanya saja ya semampu mereka. Begitu. Tetapi yang saya ceritakan itu juga hasil studi. Kitab suci, sejarah gereja, segala macam. Begitu. Ya, baik Terima Romo. kasih Romo. Masih ada satu lagi pertanyaan boleh, soalnya ini sudah terlalu malam untuk Romo di sana. Beda 2 jam berarti jam 11 nih. Kalau ada satu lagi boleh, setelah itu kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Bu Yeni. Ya, boleh.
Romo, Silakan selamat Bu. malam. Saya Malam, Ibu Ibu. dari Jakarta. Mau tanya, Romo, kalau devosi itu ya, Mo, kan itu menambah iman ya. Kadang Mm-mm. bisa orang yang sakit disembuhkan, atau mau naik kelas, atau mau dapat pekerjaan gitu ya, Mo. Kalau ini saya Mm-mm. mau tanya, Mo, kalau devosi kepada doa Bapa kami yang 77 kali itu apakah ada ya, Mo? Saya baru pernah dengar nih, Mo. Oh, devosi. Devosi Bapak kami 77 kali itu. Iya, itu ada atau udah ada imprimaturnya atau baru apa gimana ya, Mo? Saya baru pernah dengar soalnya, Mo. Nah, begini, kita mesti tahu dulu, devosi itu sebenarnya penghayatan iman dari pribadi-pribadi tertentu sebenarnya. Kita harus ingat ya. Ya, kita harus ingat devosi itu adalah penghayatan iman dari pribadi-pribadi tertentu. Jadi devosi itu dia menempati posisi yang ketiga sebenarnya, yang paling rendah. Yang pertama itu adalah ekaristi, nomor satu, paling tinggi itu. Yang kedua itu adalah ibadah sabda. Nah, berarti puncaknya adalah sabda. Kalau ekaristi adalah doa syukur agung, puncaknya Yesus hadir. Yang ketiga itu ada devosi. Nah, devosi ini adalah yang menduduki ketiga itu adalah penghayatan pribadi, iman pribadi. Ya. Dan yang berikutnya, devosi ini juga kadang-kadang terbentuk dari sensus fide, dari iman dari banyak orang. Contohnya, devosi kepada Bunda Maria, tiga kali sama Maria itu devosi itu dari sensus fide. Ya, itu yang seperti saya katakan, sebelum terciptanya magisterium, itu juga dari sensus fide juga, dari iman umat yang begitu banyak, yang mengatakan pasti Bunda Maria itu suci. Tidak mungkin, kalau dia tidak suci, mana mungkin Allah memakai rahimnya, itu dia pasti suci sekali. Nah, maka itu, teolog-teolog, bapak-bapak gereja mulai meneliti kitab suci. Ya, dari sensus fide itu. Diambil, diteliti, iya betul. Sampai Yesus mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Berarti kan suci sekali ini. Mamanya Tuhan ini. Oh, tidak heran dia dikandung tanpa noda dosa. Jadi, dari sensus fide dulu, iman dari kebanyakan orang, dari banyak orang, itu diangkat, digabungkan, direfleksikan melalui kitab suci, jadilah magisterium. Nah, devosi itu terbentuk juga dari begitu juga. Jadi dari sensus fide dulu, dari iman banyak orang, Bunda Maria ini pasti di surga. Kami percaya karena dia suci, dia pasti di surga. Maka itu mulailah orang berdoa melalui Bunda Maria dan terkabul. Nah, itulah devosi sebenarnya. Rosario itu kan devosi, semua devosi. Hati kudus itu devosi semua. Nah, termasuk Bapak kami juga 77 kali. Saya juga tidak tahu sejarah tanggal 5, tiba-tiba saya dengar sudah ada 77 kali Bapak kami. Tapi ya sudah, yang penting kalau itu mendatangkan kebaikan, mukjizat, orang berdoa dan orang banyak mengalami mukjizat, is okay menurut saya. Karena kita percaya kan Bapak di surga kan bekerja. Nah, berarti devosi Bapak kami juga devosi kepada Bapak di surga sebenarnya. Iya. Iya. Iya, devosi penghayatan iman pribadi kepada Bapa di surga. Meskipun Kalau Bapak tanpa sudah henti memberikan, juga nggak apa-apa ya, Mo? kenapa? Tanpa henti boleh ya? Tanpa libur gitu. Devosi terus. Nggak ada liburnya maksudnya tiap hari gitu. Boleh? Nggak masalah. Ya, Sama tetapi itu, harus Mo. ingat bahwa puncak kita adalah ekaristi. Saya mau nanya nih, Mo. Misalnya ada dosa ya. Tapi kita minggu tuh udah terlanjur ke gereja, udah nyambut komuni ya. Padahal masih ada dosa nih ya, dosanya juga lumayan, bukan yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu tuh gimana, Mo? Harusnya nggak ngambil hosti atau harusnya kita sebelum hari Sebenarnya Minggu tuh begini, ya, ngaku dosa dulu di misa harian. orang yang jatuh dalam dosa berat itu tidak boleh terima komuni. Ya. Sebenarnya. Maka itu kenapa kita harus ke gereja itu tidak boleh telat. Pertama kita harus mengakui dosa kita secara massal bersama-sama. Ini saya mengaku. Nah itu dosa-dosa kecil itu terhapuskan. Tetapi kalau ada dosa-dosa berat
Misalnya kita menipu orang, terus kita tidak setia pada hidup perkawinan, persinahan, perselingkuhan. Ya, kita harus mengaku dosa dalam sakramen tobat, tidak bisa terima komuni. Karena Paulus sudah katakan, kalau tubuh Tuhan diterima dengan hati yang suci dan murni, itu menjadi berkat bagi kita, menjadi obat. Tetapi kalau kita terima dari hati yang kotor, itu jadi kutuk bagi kita, jadi penyakit bagi kita. Itu kami sudah bilang, dalam surat pastoralnya sudah bilang, maka itu kalau saya pimpin misa entah di Surabaya, entah di Jakarta, saya bilang, kalau ada mereka yang jatuh pada pelanggaran rohani yang berat, misalnya yang sudah kumpul kebo, sudah tinggal bersama, belum menikah, itu tidak boleh terima komuni. Kamu jatuh dalam dosa berat, itu banyak sekali. Yang kedua, sudah pernah aborsi tapi belum pernah mengaku dosa, itu harus mengaku dosa. Yang ketiga, yang datang terlambat setelah Tuhan kasih kami, itu sebenarnya nggak boleh terima komuni. Tetapi umat kota besar susah. Saya nggak mau sampai cuek saja, merasa kayak tidak. Padahal kalau kita perhatikan, bukan cuma kota besar, umat Papua juga sama. Saya juga, tapi kembali ke penghayatan pribadi lagi masing-masing. Ya, intinya menerima tubuh Tuhan harus dalam keadaan hati itu bagus dan bersih. Kita mengaku dosa bersama-sama. Kalau misalnya Anda sudah datang terlambat, masuk di kemuliaan, lebih baik jangan terima komuni. Karena artinya apa? Anda tidak mengikuti ekaristi secara lengkap. Kalau orang Eropa, mereka tidak akan terima komuni, setelah itu mereka akan mengikuti misa yang kedua. Baru mereka terima komuni, supaya lengkap. Nah, kalau memang jatuh dalam dosa yang berat, biasanya dibuka pengakuan dosa itu setengah jam sebelum misa. Nah, di situ Anda bisa ngaku dosa. Di Eropa itu sangat bagus ya. Waktu saya pergi ke Basilika, jadi ada misa, pengakuan dosa dibuka. Dan memang itu betul, harusnya begitu sebenarnya. Harusnya memang begitu. Jadi ada pastor paroki buat misa, pastor rekan, berhenti di ruang pengakuan dosa. Seharusnya itu begitu. Jadi ketika pastor khotbah, terus tiba-tiba umat tersentuh dan ingin mengaku dosa, bisa masuk ke ruang pengakuan dosa dan mengaku dosa. Setelah itu dia keluar dan terima komuni, itu bisa. Cuma di Indonesia nggak jadi barang itu. Pastor paroki buat misa, pastor rekan sudah buat misa pagi, mungkin jam 7, dia keluar, pastor paroki buat misa jam 10, ya pastor rekan tidak tunggu lagi di ruang pengakuan dosa, tidak ada lagi cerita begitu kalau di Indonesia. Tapi di Eropa begitu. Di Basilika ada misa, ruang pengakuan dosa yang kamar-kamar kecil yang kayu itu tetap dibuka. Itu yang saya memang itu memang betul harusnya begitu. Iya, jadi ada Dan para kesempatan pastor ya, Mo, ya. tugasnya adalah duduk di ruang pengakuan dosa sebenarnya. Kayak Padre Pio ya, Ini Padre bukan Pio. bukan 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 duduk di kantor terus enggak. Ya. Kita lihat Ya, sejarah baik. Yonas Baik, Romo. Mulaviani. Makasih banyak, Mo, atas Ya, penjelasan. baik, Romo. Waktu sudah terlalu malam untuk Romo. Sekarang apa Pak Gun ada pengumuman? Ya, sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Agustinus Budiman yang telah mengajar kita dasar iman Katolik. Terus terang saya sendiri masih belum tahu tuh Romo. Dengan mendengar tadi korbannya sungguh-sungguh menambah wawasan kita semua. Dan kita semuanya saya yakin pasti sudah diberkati. Jadi bagi yang sudah diberkati, apabila ingin juga memberkati, boleh bersama dengan kita komunitas mujizat kerahiman ilahi Kasih Pak Gunawan. untuk ya untuk Ibu Silva tayangkan Ya. memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA atas nama Regina Yoselin Lim dengan nomor 504028596.
yang telah membantu acara ini, MD, juga semua petugas doa corona. Terima kasih semuanya. Kok nggak ada suara ya? Nggak ada suara ya? Kenapa Ibu? Iya Bu, nggak ada suara. Nggak ada suara ya, Pak Gun terlempar atau gimana ini? Sylvia, Pak Gun nggak ada Sil- suara. Ya, Pak Gunnya mungkin signalnya Bu Yeni atau iya, dilanjut. Silvi, kita lanjut ke foto bersama aja ya? Nggak ada suara? Boleh Bu Yeni. Ya, silakan Silvi. Silva. Ibu, mohon membuka kamera. Kita foto bersama sejenak sebelum kita doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Terima kasih. 1, 2. Ya, Ya Pak Gun. Ya, 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 ya. oh, goodness. Oh, Gimana Silva? Udah? udah Bu Yeni. Terima kasih. Ya. Terima kasih Silva. Kita akan lanjut dengan doa penutup ya dari Romo. Silakan Romo sama berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam proses bahkan pengajaran iman pada malam hari ini, di mana Engkau mengingatkan dasar dari Gereja Katolik. Iman dasar dari Gereja Katolik adalah kitab suci, magisterium, dan tradisi, di mana Engkau bekerja melalui waktu, melalui sejarah, sehingga muncullah kitab suci dan magisterium. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, dan semoga pengajaran iman ini sungguh menguatkan iman dari umat-Mu yang mendengarkan dan semakin memahami dan mengerti dan mencintai kitab suci dan juga menjalankan ajaran-ajaran resmi dari Gereja Katolik. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu turun berlimpah atas anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom pada malam hari ini, dengan rahmat dan berkat yang mereka butuhkan, terutama kesehatan, rezeki, rahmat dan berkat, perlindungan yang mereka butuhkan dari hal-hal yang jahat. Engkau lindungi mereka dari hal-hal yang jahat. Bapa di surga, berkat-Mu kami mohon turun berlimpah atas anak-anak-Mu pada malam hari ini. Tuhan bersama-Mu Dan bersama Roh. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Amin. Romo. Terima kasih Romo. Luar biasa kita sudah Terima kasih Pak Terima Gun. kasih Romo.